Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana keadaannya? Sehat? Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak. Sehat ya. Nah, apalagi di masa pandemi ini, Sehat, Pak. tetap jaga kesehatan, nak ya. Jangan dulu berpergian keluar kota. Kalaupun berpergian keluar dari rumah, tetap menjaga protokol kesehatan ya. 3M kan? Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga Ya, Pak. menjaga jarak. Jaga jarak. Menjaga jarak. Oke, ketua kelas Rio, ada nggak yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke, luar biasa ya. Saya lihat semangat mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita berdoa dulu ya. Saya mintalah dulu si Tamaru. Mana Tamaru? Tamaru, Saya, tolong pimpin kita dalam doa. Sebelum kita melakukan kegiatan meet kita pada hari ini, untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tamaru ya. Baik, sebelumnya saya tanya dulu nih. Ini pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Menganalisis dan menciptakan puisi. Menganalisis dan menciptakan puisi. Oke ya. Nah, jadi hari ini juga kita mempelajari itu, hanya saja kita lebih memperdalam nak ya. Kalau dulu kemarin kita menciptakan puisi itu puisi yang biasa, sekarang kita mau menciptakan puisi akrostik. Oke ya. Coba dilihat dulu yang mau saya kirim ini ya. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Suara saya juga jelas terdengar ya? Ya, Pak. Oke. Baik, jadi materi kita ya menciptakan puisi berdasarkan unsur pembangunnya. Jadi kemarin juga kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun puisi. Dan kita juga sudah menciptakan puisi, hanya saja puisi yang kita buat itu puisi yang biasa. Sekarang kita akan membuat puisi akrostik ya. Tetap saya akan menyampaikan ya. Mana nih? Nah. Bergerak ya, nampak ya? Nampak, Pak. Nampak, ya? Pak. Ya, KD kita tetap KD 3.17 dan KD 4.17. KD 3.17 yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Itu baik tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur dan perwajahan. Untuk KD 4.17 kita menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, yaitu tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Jadi indikator ya, hal yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian bisa menganalisis unsur fisik puisi. Yang kedua, kalian bisa menganalisis unsur batin puisi. Yang ketiga, kalian bisa menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur fisik puisi. Dan terakhir, kalian bisa menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur batin puisinya ya. Untuk tujuan pembelajarannya kita menggunakan metode discovery inquiry dengan tujuan agar peserta didik dapat menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya dengan kreatif, inovatif, baik dan bersungguh-sungguh disertai rasa percaya diri selama proses pembelajaran ya. Jadi seperti biasa kita tetap menghubungkan materi kita ini dengan nilai budaya dan kearifan lokal. Siapa yang masih ingat apa nilai budaya dan kearifan lokal tentang puisi ini? Ada yang masih ingat? Tidak ya? Lupa? Ya.
Saya jelaskan lagi nak ya, bahwasanya puisi ini sudah ada di Indonesia pada abad ke-7 ya kan? 7 Masehi, waktu kerajaan Sriwijaya ya. Dan puisi ini dipakai oleh seluruh suku yang ada di Indonesia ya. Iya, jadi puisi itu nggak harus berbahasa Indonesia saja, tidak. Semua suku yang memiliki bahasa bisa menggunakan puisi ya. Membuat puisi dalam acara adat bisa ya. Orang Batak kalau berpuisi itu kan itu pantun ya. Pantun kan juga masuk puisi kan. Kalau istilah Ya, orang Pak. Batak namanya apa itu? Pantun itu. Upasa. Pasa ya kan. Untuk Upasa, acara-acara adat. Acara adat menikah. Nanti waktu kalian menikah nanti ada tuh upasa-upasanya ya. Adat untuk orang meninggal pun ada ya kan. Oke, Ya, kita Pak. lanjut Ya, ya. Nah, ini contoh satu puisi menggunakan bahasa Batak. Ya, bisa nanti dibaca sendiri di rumah. Baik, untuk mengukur kemampuan kalian, saya mau berikan dulu pretest. Tahu pretest? Tes awal ya. Tes awal. Nah, tolong persiapkan buku catatannya ya. Buku tulisnya. Iya, Pak. Dijawab dulu di situ. Pilihan berganda. Soal Iya, Pak. pertama. Nah, ini sebenarnya ada nih di LKPD pun ada juga nanti nih. Soal pertama, perhatikan penggalan puisi berikut. Ibu mencintaimu seperti mentari, ibu mencintaimu seperti lautan, hangat dan dalam. Pada kata yang bercetak tebal, unsur yang terdapat pada puisi tersebut adalah, catat di bukunya ya, apa jawabannya? A. Diksi, B. Citraan, C. Rima, D. Kata berlambang, E. Kata dasar. Udah dicatat? Udah siap? Ya, Pak. Sudah Sudah, ya? Pak. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Perhatikan penggalan puisi berikut. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapu. Pada baris ketiga memiliki citraan. Citraan itu apa ya? Penginderaan ya. Penginderaan apa yang dominan di situ? A. Penglihatan, B. Rasa, C. Pendengaran, D. Pengecapan, E. Bicara. Jawab. Sudah? Kalau sudah bilang sudah nak, biar kita lanjut. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Anggap aja Sudah, ini Pak. tes masuk SBMPTN. Lanjut, soal nomor 3. Perhatikan puisi berikut. Hujan menebal jendela, Semarang, Solo semakin dekat saja. Menangkap senja, menguak purnama. Titik, 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 titik. Menjengking kereta, menjengking jiwa. Sayatan terus ke dada. Karya Karil Anwar. Jadi larik bermajas personifikasi. Benda mati seolah-olah hidup kan itu kan. Yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah A. Cahaya menyayat mulut dan mata. B. Engkau menahan rasa sakit. C. Tak kuasa diri menahan tangis. D. Sesak nafas karena debu. E. Tangisan yang mendalam. Tulis jawabannya. Gak usah kata-katanya, gak usah ditulis, cuman optionnya saja ya. Baik, Pak. Sudah? Udah, Pak. Oke, lanjut ya. Luar biasa bilangnya. Sudah, Pak. Kalau bisa usahakan menjawab itu kurang dari 30 detik. Udah, Pak. Oke, lanjut. 4. Soal terakhir. Salah satu karya sastra berbentuk puisi atau sajak yang menyusun sebuah nama atau kata dengan huruf pertama tiap baris dibaca menurun vertikal disebut A. Puisi deskriptif, B. Puisi akrostik, C. Puisi modern, D. Puisi lirik, E. Puisi naratif. Sudah, Pak. Cepat kali kok Ili, belum lagi apa-apa. Luar biasa sih Ili ini. Ini gak Asal sampai PB nih, Pak. Enggak sih ini kurasa udah belajar kian dia, udah tahu dia materi berikutnya itu apa. Mana ada? Oke ya. Lanjut. Oke, jadi soal pretest untuk itu saja dulu nak ya. Kita lanjut untuk materi nak ya.
Ya Pak. Jadi tadi sudah Ya, Pak. disampaikan Ya, Pak. materi kita yaitu tentang puisi. Ada yang bisa menjelaskan untuk kita semua? Puisi itu apa? Siapa yang bisa? Siapa? Mas Ni mana Mas Ni? Coba Mas Ni. Apa itu puisi Mas Ni? Puisi adalah karya sastra yang menciptakan berdasarkan hasil pikiran dan perasaan yang dituangkan dalam kata-kata yang indah. Oke ya. Jadi puisi itu tercipta berdasarkan hasil pikiran dan perasaan yang dituangkan dengan kata-kata yang indah ya. Indah. Kalau bisa lagi memang kata-katanya penuh makna ya. Nah, di sini sudah ada anak ya. Nah, puisi diartikan sebagai gambaran perasaan hati seseorang yang diungkapkan melalui tulisan dengan kata-kata yang indah dan bermakna. Ada juga puisi itu nggak indah. Puisi apa itu? Contohnya kalau puisi yang mengejek dia kan. Kalau puisi mengejek namanya apa itu? Satire kan? Masih ingat ya? Satire. Puisi yang mengejek. Nggak mungkin kata-katanya indah kan? Tetapi pasti dia puisinya bermakna. Oke ya? Kita lanjut. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun puisi. Ya, bisa dibacakan. Coba dulu, bacakan dulu. Siapa yang tahu ini? Saya, Apa Pak. saja? Ah, coba Iren, apa saja unsur-unsur pembangun puisi? Unsur pembangun puisi yaitu ada tema, diksi, rima, irama, nada, citraan, kata berlambang, rasa, gaya bahasa, dan amanat. Oke, terima kasih Iren ya. Bagus ya. Udah tepat unsur-unsur pembangun puisi. Oke, saya tanya dulu anak-anak kami nih, siapa yang bisa menjelaskan? Tema itu apa? Saya, Pak. Coba. Siapa pertama? Si Eli, coba Eli. Tema adalah landasan penyair dalam membuat puisi. Iya, landasan penyair dalam membuat puisi ya. Puisi. Nah, apa dasarnya puisi? Apa dasarnya penyair itu membuat puisi tersebut ya? Itu disebut dengan tema ya. Nah, yang kedua diksi. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Siapa? Rio. Coba Rio. Saya, Pak. Saya, Pak. Rio satu persatu ya. Coba Rio dulu Rio. Apa itu diksi? Kata yang digunakan oleh penyair. Apa? Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair. Oke, pilihan kata yang digunakan oleh penyair. Iya. Jadi untuk mewakili perasaan Penyair atau penyair, penulis. penyair itu memiliki kata-katanya sendiri ya kan? Ada ciri khas katanya sendiri yang mungkin tidak biasa digunakan oleh orang lain. Oke, tadi si Iren udah, si Rio udah. Coba rima. Siapa yang bisa rima? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Si Mas Saya, nih. Pak. Patricia. Patricia, oke, Patricia. Apa itu rima Patricia? Rima adalah persamaan bunyi yang berada di akhir sajak Oke, persamaan bunyi yang berada di akhir Sajak. Iya, jadi di akhir sajaknya itu ada bunyi-bunyi yang sama ya. Mungkin di baris pertama dengan baris kedua, ya kan? Dengan baris ketiga ada persamaan bunyi ya. Oke, irama, siapa yang bisa? Pak, Mas Iya, Nima. Pak. Coba Mas nih. Saya, Pak. Irama adalah naik turunnya ketika membaca puisi, Pak. Naik turunnya suara ketika membaca puisi. Iya, kalau puisinya isinya sedih, mungkin iramanya tuh menurun dia kan? Iya. Tapi kita kok orang Batak kurasa kalau sedih iramanya jadi naik kurasa kan? Iya, Pak. Kita orang Batak begitu kan? Iya, Pak. Mengatakan cinta Kadang-kadang. aja pun bisa marah-marah kan? Bilang cinta sama cewek, kan? Ayo hololor aku tuh ho. Sebut horo kan gitu kan? Bukannya dengan nada apa dia irama dengan Nggak tahu, Pak. menurun Belum ya? berpengalaman. Itu jawaban yang paling masuk akal ya. Belum pernah ya? Belum, Pak. Alah, di SMP kurasa ada pacaran dulu itu. Belum, Pak. Oh, belum pernah. Oke. Ya, pertahankan ya.
Tapi jangan lamakan sampai 30 tahun, jangan. Kuliahnya tidak bisa. Saya ini udah ketawa-ketawa itu. Udah gak sabaran dia. Oke, Nada, siapa yang bisa menjelaskan? Nada. Saya, Pak. Siapa? Sheni dulu, Sheni. Nada adalah sikap seseorang dalam membaca puisi. Iya, sikap seseorang dalam membaca puisi ya. Puisi. Kalau puisinya itu tentang Puisi. motivasi ya kan? Mungkin sikapnya dia seperti menasehati kan? Ya kan? Iya, Pak. Kalau puisinya sedih, ya, dia sikapnya mungkin seperti apalah dia meminta, nangis kan begitu dia. Oke ya? Jangan nanti ada puisinya itu puisi sedih, dan sikapnya seperti menertawakan, nggak cocok. Oke, yang keenam, citraan. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang belum? Ganti-gantian dulu. Citraan. Saya Pak, Sarah Silaban. Sarah Silaban, apa itu citraan? Citraan merupakan penginderaan yang berkaitan pada setiap baris puisi. Iya, penginderaan pada setiap baris puisi ya. Iya. Contohnya lah ya. Ada baris puisi itu ya. Apa? Seperti kicauan burung memanggilku. Nah, itu citraan apa itu? Pendengaran, Pak. Pendengaran, iya. Kicauan burung. Nggak mungkin ada orang bisa mendengar kicauan burung kan? Kecuali kalau dikatakan burung berlalu lalang atau burung terbang di hadapanku. Itu citraan penglihatan. Oke, mantap ya. Nomor 7, kata berlambang. Siapa yang bisa menjelaskan? Kata berlambang. Saya, Pak. Si Patricia lagi, coba. Patricia, apa itu kata berlambang? Siapa Kata tadi? berlambang merupakan kata yang menjadi lambang untuk menyatakan makna tertentu. Iya, kata yang menjadi lambang untuk menyatakan makna Tertentu. Oke ya. Kalau saya katakanlah siswa-siswi atau siswi SMA Sijama Kolang cantik seperti bunga teh ayam ya kan? Cocok nah ya, masa bunga teh ayam. Tapi saya bilang kan cantiknya bukan baunya. Adanya orang cantik tapi bau kan begitu kan? Tapi nggak bau lah ya. Mandinya kita semua kan rata-rata kan? Mandinya kan? Nggak cocok dibilang bunga teh ayam ya. Siswi SMA Sijama Pulang cantik seperti bunga mawar. Nah itu dia. Iya, walaupun cantik tapi berduri ya kan? Jangan ditiup tangannya itu ya, berduri tangannya ya kan? Berduri tangannya. Oke ya. Adalah ke-8 rasa. Apa itu rasa? Saya, Pak. Hah? Saya, Pak. Rasa. Siapa? Coba Jennifer belum ngomong tadi itu. Jennifer apa itu rasa? Rasa yaitu emosional seseorang ketika membaca puisi atau menyampaikan puisi. Ya, emosional seseorang ketika membaca puisi atau menyampaikan puisi ya. Ini sengaja si Jennifer ini nunggu untuk rasa dia ya. Baper ya, bawa perasaan. Jadi ketika kita membaca puisi atau mendengarkan puisi, apa yang kita rasakan, ya kan? Iya, Pak. Adanya orang membaca puisi atau mendengar puisi, dia biasa saja. Kenapa dia biasa saja? Tungkikon, ya kan? Tuli dia. Yang nggak dengar dia kayak mana dia merasakan, kan? Oke ya. Yang ke-9, gaya bahasa, majas. Siapa? Si Hana dulu, si Hana Silaban. Hana Silaban. Bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui kata-kata. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran perasaan melalui kata-kata. Iya. Adanya ini bahasa ini semuanya enggak seperti bahasa seperti biasanya ya. Dia mengandung makna-makna tertentu ya. Itu disebut dengan gaya bahasa. Yang terakhir, amanat. Siapa yang bisa amanat? Siapa tadi itu? Siapa yang belum? Saya, Pak. Coba Shelly ya. Eli ya. Amanat adalah pesan penyair pada pembaca yang terdapat pada puisinya. Iya, pesan yang terdapat pada puisi ya, pesan dari penyair untuk
Pembaca. Iya. Jadi sebenarnya puisi itu pasti memiliki pesannya masing-masing. Hanya saja memang ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Begitu juga dengan puisi kalian yang kemarin pertama kali yang kalian kirim itu, semua puisinya bagus, ya. Hanya saja amanatnya belum terlalu kelihatan, belum terlalu ditonjolkan. Kalian hanya menunjukkan keindahan alam saja. Tapi ini puisi yang kedua yang kalian kirimkan, saya lihat sudah bagus, ya. Makanya saya berani meningkatkan tingkat pemahaman kita ini menjadi puisi akrostik, ya, bukan lagi puisi biasa. Oke nak ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemarin di LKPD Bapak sudah bagikan soal, ya, tentang menganalisis puisi dari Chairil Anwar yang berjudul Doa. Udah dibaca kan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Coba si Hana dulu, ini saya suka kali deh si Hana ini kalau membaca puisi ini, ya. Sampai-sampai saya masukkan ke YouTube puisinya ini. Hana. Ya, Pak. Nah, bisa kau bacakan dulu nih puisi doa ini. Karya Chairil Anwar. Hah? Coba Hana bacakan dulu Hana untuk kita semua. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, bacakanlah. Nah. Doa karya Chairil Anwar. Tuhanku, doa dalam firman-Mu aku masih menyebut nama-Mu. Tuhanku, biar susah sungguh mengingat Kau penuh seluruh. Biar susah mengingat Kau. Tunggu dulu Hana. Coba yang lainnya matikan dulu mikrofonnya, Nak. Hana, tunggu dulu. Yang lainnya matikan mikrofonnya, jadi double suara. Oke ya, coba Hana, bacakan Hana. Doa karya Chairil Anwar. Tuhanku, dalam firman-Mu aku masih menyebut nama-Mu. Biar susah sungguh mengingat Kau penuh seluruh. Sayamu panas putih, tinggal kerlip lilin di kolam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhan, aku mengembara di negara asing. Di pintu-Mu aku mengetuk, aku tak bisa berpaling. Oke, luar biasa. Coba tolong berikan tepuk tangan untuk si Hana. Hidupkan mikrofonnya. Ya. Terima kasih Hana ya sudah membacakan puisinya ya. Ya. Kemarin sudah dikerjakan kan di LKPD kan? Menganalisis unsur intrinsik puisinya kan? Nah, Sudah, Pak. kalau Bapak tanyalah dulu. Ini temanya tentang apa? Apa? Temanya tentang ketuhanan. Iya, langsung terlihat jelas di sini kan dari judulnya saja pun doa pasti ditujukan untuk Tuhan, ya kan? Dari kata pertamanya pun sudah mengatakan Tuhanku, ya. Berarti temanya adalah tentang ketuhanan. Oke, yang kedua. Diksinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Diksi, coba siapa? Si Jennifer. Apa diksinya Jennifer? Dalam puisi yang berjudul Doa, yaitu yang pertama, kata penuh seluruh menyatakan bahwa Tuhan ada dan berada di mana-mana. Yang kedua, kata lilin. Pada kalimat kerlip lilin di kolam sunyi, menyatakan penerangan dan dalam kehidupan kita bisa diartikan sebagai petunjuk. Yang ketiga, kata hilang bentuk, menyatakan penulis tengah mengalami keadaan yang luar biasa, tidak seperti kondisi pada umumnya. Oke ya, luar biasa ya. Terima kasih Jennifer ya. Nampak kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Iya, jadi ada beberapa kata yang dibuat oleh si penyair ya, untuk mewakili perasaannya ya melalui diksi ya. Ada tadi kata penuh seluruh kan? Nah, penuh seluruh, ada kata lilin, ada juga kata hilang bentuk ya. Terima kasih ya. Oke, untuk rimanya ada yang bisa menjelaskan untuk kita ini? Ini langsung nampak enak ya. Rimanya apa nih? Baris ketiga ya kan? 4
Baru I, I, U, uknya ya, bukan K. Ing, uk, ing. Iya. Jadi rima itu diambil dari vokalnya nak ya, bukan konsonannya ya. Jadi kalau ada K di sini, apa vokal pertamanya sebelum K itu? Jadi uk. Oke ya, saya rasa untuk rima ini anak-anak semuanya sudah paham lah saya rasa ini ya. Untuk iramanya, seperti apa iramanya ini? Menurun deh ya. Iya, kalau sama Tuhan itu, kalau kita berdoa, ya suara kita itu yang hendaknya lah menurun ya kan, seperti meminta kita menurun. Ya. Lalu lanjut untuk nadanya, nadanya seperti apa ini? seperti bercerita. Seperti bercerita ya, atau curhat, Seperti bercerita. sama. Kita pun kalau berdoa begitu kan? Iya, Pak. Kalau kita berdoa kan menyampaikan keluh kesah kita sama Tuhan kan seperti bercerita kita kan? Iya, Pak. Atau ada yang seperti mendongeng? Enggak ada, Pak. Siapa tahu kalian mendongeng untuk Tuhan kalian. Luar biasa lah kalian ya. Oke, untuk yang citraan. Citraan apa yang ada di sini? Penginderaan. Citraan apa? Kalau Tuhanku itu citraan apa itu? Penginderaan. Iya, citraan itu kan penginderaan. Kalau pada kata Tuhanku, ini citraan apa yang menonjol di sini? Bisa penginderaan di sini? Tidak, Pak. Jadi apa? Kalau Tuhan itu kita rasa, kita lihat, kita dengar atau gimana? Kita rasa ya. Iya. Belum ada saya rasa bisa melihat Tuhan saya rasa ya. Cuman kita rasa. Kalau ini aku masih menyebut namamu, citra apa itu? Menyebut. Itu citraan bicara ya, mengucapkan dia. Oke, lanjut untuk kata berlambang. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Si Sarah. Oke, Sarah, coba Sarah. Apa saja kata berlambangnya? Kata berlambang yang terdapat pada puisi doa yang pertama yaitu kata lilin yang disandingkan dengan kata tinggal kerlip menggambarkan petunjuk dalam kehidupan yang hanya tinggal secercah dalam kesesatan. Kesesatan di sini digambarkan dengan kalimat kelam sunyi. Yang kedua, kata berlambang pada puisi tersebut yaitu di pintumu aku mengetuk. Kata pintu di sini menggambarkan sebagai jalan. Kemudian diiringi dengan kata aku mengetuk menggambarkan sebagai keadaan yang ingin kembali. Jadi pada kutipan tersebut dimaksudkan bahwa penulis sadar dengan krisis iman yang telah dia alami dan ingin kembali ke jalannya atau kembali ke jalan yang benar atau disebut juga dengan bertobat, Pak. Oke, bagus ya, luar biasa. Terima kasih Sarah ya. Jempol sama kamu ya. Iya, jadi kata-kata berlambang di sini yang digunakan ada kata lilin ya. Ada juga kata pintu, oke ya. Tolong anak-anak yang lainnya kalau nggak berbicara matikan dulu mikrofonnya anak ya. Ya, cantika-cantika lainnya ya. Si cantika-cantika ini ya. Kalau mas-mas gantengnya saya lihat ini slow apanya saya lihat. Oke, nak ya. Lanjut untuk rasa. Siapa yang bisa menjelaskan? Tamaro, Pak. Oke, tamaro luar biasa tamaro. Apa tamaro rasanya? Unsur rasa dalam puisi tersebut adalah menyedihkan dan mengharukan, yang dapat dibuktikan dalam kutipan, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Hal ini menunjukkan bahwa penulis termenung memikirkan perbuatan salahnya dan benar-benar menyesal atas apa yang ia telah perbuat. Oke, luar biasa tamaro ya. Terima kasih tamaro ya. Jempol sama kamu ya. Iya, ini berarti penyairnya di sini bertobat nak ya? Ya kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, bertobat. Nah, lanjut yang ke-9 gaya bahasa. Siapa yang bisa menjelaskan? Rio Simamura, Pak. Oke, mantap Rio. Apa Rio? Gaya bahasa atau majas yang terkandung di dalam puisi dua tersebut adalah satu, majas metafora, yaitu membandingkan dengan sifat aslinya. Terdapat pada kalimat aku mengembara di negeri asing, membandingkan keseriusannya dan kekusukannya
dalam berdoa dengan pengembaraannya ke negeri asing. Oke. 2. Majas hiperbola, itu melebih-lebihkan. Ada sebuah kalimat seperti kata aku hilang bentuk atau remuk. Oke, luar biasa Rio ya. Terima kasih ya, jempol juga sama kamu. Berarti kamu sudah paham ya apa saja gaya-gaya bahasa. Ya, apalagi di situ ada hiperbola ya, melebihkan. Aku hilang bentuk remuk katanya, ya kan? Udah melebihkan, hilang remuk bentuk ini berarti pakai mana lagi di tubuhnya kan? Udah nggak ada lagi kan? Itu udah berlebihan itu. Oke, yang terakhir, amanat. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Si Lewis. Saya, Pak. Siapa? Oh, Patricia dulu, Patricia. Saya, Pak. Oke, Patricia, apa itu? Simamora, Pak. Iya, Patricia. Apa amanatnya? Amanat yang terdapat dalam puisi amanat yang terdapat dalam puisi tersebut adalah sebagai seorang manusia memang tidak luput dari kesalahan. Ya. Namun walaupun begitu kita harus menyadari bahwa kesalahan kita harus dan segera bertobat. Oke, ya, Harus terima kita kasih. perbaiki lagi dan segera bertobat. Mantap ya, terima kasih Patricia ya. Jempol buat kamu ya. Nah, jadi saya rasa nggak ada manusia yang nggak berdosa kan? Iya, Ada Pak. manusia yang nggak berdosa. Coba Ada, dulu, Pak. anak-anak kami ada yang nggak berdosa. Coba dulu, angkat Ada, tangannya. Saya tidak berdosa Pak. Coba dulu. Hah? Kalau ada yang nggak berdosa di sini, biar saya berguru padanya kan? Iya, kalaupun kita berdosa, ya segeralah menyadari kesalahan, menyadari dosa, lalu bertobat. Oke ya, jadi saya rasa tugas untuk menganalisis puisi doa ini anak-anak kami semuanya sudah mengerjakan, ya sudah paham. Kita lanjutlah untuk menulis puisinya ya. Jadi pas menulis puisinya, kalau kalian mau menciptakan puisi, kalian harus paham apa saja jenis-jenis puisi. Ada yang masih ingat? Apa saja jenis-jenis puisi? Oke Rio, apa aja jenis puisi? Ah, coba Rio. Jenis-jenis puisi. Ya. 1. Ode, kecintaan terhadap tanah air. Mantap. 2. Himne, ketuhanan. Oke. 3. Eludi, yaitu duka. Oke. 4. Epigram, yaitu nasihat. Oke. 5. Satire, kecaman. Oke. 6. Roman, yaitu percintaan. Oke. 7. Balada, yaitu cerita kehidupan. Oke, Itu, Pak. luar biasa ya. Terima kasih Rio ya. Iya, jadi jenis puisi berdasarkan isinya ada 7, ya kan? Ada ode, himne, elegi, epigram, satire, roman, dan balada, ya kan? Kalau ode itu berisikan tentang kecintaan terhadap tanah air. Kalau kau mencinta tanah air, ya kan? Pasti kau merawatnya kan begitu kan? Kau puisimu tentang keindahan alam itu juga termasuk ode, ya kan? Kau menghargai jasa pahlawan itu termasuk juga ode, ya kan? Kamu rajin ke sekolah pun itu juga termasuk ode. Iya, karena kau mencintai tanah airmu, ya kan? Peduli kau dengan masa depan bangsa kita ini, oke ya? Kalau himne, ketuhanan, ya ketuhanan bermacam-macam. Apapun yang berhubungan dengan Tuhan itu disebut dengan himne, ya kan? Iya. Tadi itu berdoa, itu juga termasuk himne, ya kan? Puisi doa. Puisi pertobatan, ya kan? Nah, itu termasuk himne. Ada juga elegi, duka. Duka ini bermacam-macam. Ada duka karena kehilangan, ya kan? Kau kehilangan temanmu, kehilangan orang yang kau cintai, ya? Kehilangan sahabatmu, nah, itu juga termasuk elegi, ya kan? Lalu masuk epigram, nasihat. Ini puisinya itu berisikan seperti memotivasi, menasihati, ya kan? Nah, mengajak kau untuk bangkit, itu disebut dengan epigram. Ada satire, ini ejekan, kecaman. Puisinya itu berisikan kata-kata mengejek, ya, mengolok-olok, mengecam dan lain sebagainya. Yang keenam, ini saya rasa udah paham semua orang ya, roman, ya, kata romantis. Ini percintaan, ya. Percintaan. Pernah kalian buat puisi cinta? Pernah, Belum, Pak. Pak. Belum? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Oke, luar biasa. Nah. Saya aja dulu sama istri saya bikin puisi cinta ya, pertama-tama. Tapi ternyata dia lebih suka diajak makan daripada dikasih puisi, ya kan? Ya kan? Ternyata dia lebih suka dikasih makan daripada dikasih puisi, ya kan? Iya. Iya, Pak. Diajak makan bakso lebih senang Iya, dia. Pak. Kau kasih puisi 1 hari. Nggak tahu lah, aku rasa karena istri saya ini bukan orang bahasa ini ya.
guru PPKN dia bawaannya undang-undang dasar aja terus ya. Percintaan nggak masuk akalnya. Oke, yang terakhir balada ya, ini cerita tentang kehidupan. Adanya puisi itu berbentuk seperti bercerita kan? Ada kan? Ada. Kalian menulis puisi kalian tentang apa yang kalian alami di sekolah. Kalian bertemu dengan guru yang killer ya kan? Benci kalian ya guru itu. Kalian bikinlah judulnya Ape Manulang. Matamu tajam seperti elang ya kan? Mulutmu berbisa membuat orang mati kepapar ya. Dan macam-macam lagi ya. Kalian ceritakan kehidupan kalian bertemu dengan saya. Oke ya, jadi saya rasa juga jenis-jenis puisi anak kami semua sudah memahami dengan bagus ya. Saya kasih 2 jempol untuk anak kami ya. Oke, kita lanjut ya. Coba perhatikan dulu puisi ini. Ada kalian perhatikan puisinya? Sudah. Ada judulnya apa? Judulnya apa ini? Kasih Bunda. Tahunya kalian Bunda kan? Kasih Bunda. Tahu, Pak. Tahu Pak. Karena bukan bahasa Batak itu. Kalian tahunya Inung ya kan? Kasih Inung. Kasih. Ya, kita orang Batak. Ya, bukan kasih Bunda. Bunda bahasa apa nih? Kita Bahasa Indonesia. Bunda bahasa Indonesia. Ya, Balada. bahasa Indonesia itu. Oke, coba perhatikan puisi ini. Apa yang menarik dari puisi ini? Ada yang menarik, bisa kalian perhatikan. Apa yang membedakan puisi ini dengan puisi lainnya? Ada yang bisa menjelaskan sama Bapak? Kalau dia perempuan, akan saya kasih hadiah 1 jam bersama saya ya. Hadiahnya ya. Makan sepuasnya ya di kafe. Kalau laki-laki 5 menit aja bersama saya ya, makan sepuasnya bakwan. Kalau perempuan 1 jam makan sepuasnya di kafe. Ada yang bisa menjelaskan apa yang membedakan puisi ini dengan puisi yang lainnya? Menggunakan majas personifikasi. Puisi yang lainnya pun begitunya, adanya majas personifikasinya. Puisi kabur Eli adanya majas personifikasinya. Menyisir kemarin itu kan, masih ingat saya itu ya. Nggak ada yang bisa menjelaskan? Puisi yang berjudul Kasih Bunda menjelaskan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Iya, saya bukan menanya isinya Jennifer ya, Pretty Woman ya, Cantika. Yang Bapak tanya itu, coba lihat bentuknya ini. Apa yang membedakan bentuknya ini dengan puisi lainnya? Ada nggak yang istimewa dari puisi ini? Saya Pak bisa menjelaskan. Oke, Sarah, nampak kali kau apa ya? Pengen kali 1 jam bersama saya ya. Coba Sarah, tunjukkan dulu wajahmu dulu Sarah. Buka dulu kameramu itu. Oke. Baru rebunding kau. Cantik rambutmu ya. Tebal. Apa? Perbedaan puisi tersebut dengan puisi yang lain yaitu setiap huruf pertama dalam puisi tersebut menggunakan huruf kapital dan tersusun secara garis vertikal. Iya, berdasarkan judul. Iya kan? Iya Pak. Berdasarkan apa? Judulnya kan? Iya Pak, berdasarkan judul. Iya, perhatikan nak ya, luar biasa sih Sarah ya. Nanti datang ke Duduk Sanggul nak ya. Jumpai Bapak di Jalan Veteran nomor 19. Nanti ku ajak pun istriku supaya nggak canggung kau. Oke ya? Iya, coba perhatikan ini judulnya Kasih Bunda. Jadi dia ke bawah juga dibuat ada Kasih Bunda huruf pertama. Bisa kalian perhatikan itu? Bisa Pak. Bisa. Itu disebut dengan puisi apa itu? Puisi akroistik. Puisi akrostik. Iya, luar biasa ya. Nah, itu. Cuman kalian perhatikan itu. Cuman si Sarah tadi memperhatikannya. Kurasa termotivasi dia karena memakan sepuasnya ini ya. Jadi Pak. Ya tentukan Sarah di mana apanya ya, biar pikir kita. Oke, lanjut ya. Luar biasa si Sarah ini mah.
daya tangkapnya, cara perhatiannya luar biasa. Oke, ini saya tunjukkan dulu satu video ya. Nampak Naya? Nampak Pak. Iya, coba Nampak kalian hitam. tonton dulu. Nampak Pak? Iya, nampak hitam. Nah, kalian tonton dulu video ini ya. Isinya tentang puisi akrostik dan cara membuatnya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Wahyudi Siswanto. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk bagaimana caranya menulis puisi dengan cepat. Bagi Anda yang kesulitan menulis puisi atau takut menulis puisi atau lama menulis puisi, saya beri satu tip. Yang pertama adalah dipaksa. Anda harus dipaksa untuk menulis puisi. Kalau sudah dipaksa, insya Allah akan bisa. Kalau sudah bisa, lama-lama akan terbiasa dan hasilnya akan luar biasa. Nah, kali ini saya akan memberikan satu tip bagaimana cara menulis puisi, yaitu dengan model nama. Silakan Anda menuliskan nama Anda. Mudah bukan? Tapi tidak ke samping, tapi dengan cara ditulis ke bawah. Contohnya misalnya Andri, A-N-D-R-I, ditulis ke bawah. Buatlah sekarang seakan-akan hidup Anda indah, segalanya tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan. Nah, kita coba menulis puisi dengan cara nama. Ini ada sebuah contoh, yaitu misalnya sahabat. S, ditulis S, kemudian A, H, A, B, A, T. Lewat huruf-huruf itulah kita membuat puisi. Jangan lupa dipaksa. Kita coba ya. Ini contohnya. S, kita buat menjadi sebuah baris. Setiap detik waktu bersamamu adalah jejak kenangan, harta dalam kotak cahaya, asa saat ku jatuh, begitu berat saat kau jauh, aku merasa hilang, tak ada penopang. Sudah siap? Silakan Anda menulis nama Anda ke bawah. Lewat huruf-huruf nama Anda itulah Anda menulis puisi. Tidak perlu lama, Anda hanya saya beri waktu 5 menit. Dari sekarang, silakan. Nah, berhasil bukan? Begitulah menulis puisi dengan cara dipaksa, bisa, terbiasa, dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi udah bisa ditangkap kan nak maksud dari video tadi ya? Sudah ya? Ya, Pak. Nah, jadi begitulah puisi akrostik ya. Judulnya itu dibuat disusun huruf per huruf secara vertikal. Oke ya? Oke. Jadi ini ada satu lagi video ya. Video tentang beberapa nama yang dijadikan menjadi puisi. Ya, tolong persiapkan buku tulisnya ya. Buku tulisnya sama pulpen ya, alat tulisnya. Kalian tolong catat dulu nama-nama apa saja yang ada di video tersebut. Bisa? Ya Pak. Nah, ini juga untuk menambah inspirasi Bisa, kalian ya, menambah inspirasi kalian. Nah, oke nak ya, saya mulai ya. Ya Pak. Oke, nampak ini ya. Ini enggak lagi layar hitam, udah ada tulisannya nih, catatan Khairul apa ini? Trian. Trian ya. Catat Ya, berapa nama yang ada di situ nak ya. Iya Pak. Oke, kita mulai. Udah ya, udah catat alat tulisnya udah ada ya. Udah Pak. Oke.
Dengan ini kutuliskan rindu. Ingatkan aku kau akan pergi. Lama mungkin tak akan kembali. Lelah mungkin harus menanti. Aku sepi. Tanyakan hatimu sekali lagi, agar tenang kau berlari. Namamu masih di sini. Indah matamu juga masih menatapku yang bertanya-tanya. Apakah harus sesakit ini? Setiap pagiku sekarang sudah terbiasa akan indahnya penantian di ujung kelam. Lebih dalam sampai ku tenggelam. Sampai larut senja, aku sudah biasa tanpamu. Lalu, aku bisa apa? Ingin bersama juga tak bisa. Sebab ada waktu yang harus berada di tengah kita. Ada rindu yang harus membersamai kita. Pagiku baik-baik saja. Usap air mataku sendiri. Tak usah kau pedulikan aku. Rabu pagi dengan senyum setengah hati. Inilah cinta, tak harus memiliki. Rebahkan pundakmu di sini. Aku ingin bersandar sekali lagi. Hariku bahagia bila bersamamu. Meski hanya berbicara dengan bayanganmu, aku senang berhayal sendiri. Ibarat senja yang hanya sebentar, namun hangat saat bersama. Dapatkah ku temui jingga? Aku ingin berbisik lirih. Hari ini, aku merindukan senja. Inikah hati memiliki tapi tak bisa menyandingi. Canda tawa yang merdu habis bersama perginya dia ke kota. Aku rasa kau bisa bahagia meski bukan bersamaku. Semula aku biasa saja, hingga sekarang aku tak bisa. Aku jatuh terlalu nyaman. Nada gitar dari tanganmu membuat aku luluh, tepat di jiwa yang terdalam. Februari nanti, ku harap semua berubah. Engkau sudah di sini, nikmati hari bersama hati. Nikmati rindu yang kupendam sedari dulu. Adakah kau melihatku di sini? Ini aku yang kau sebut rindu. Namun kau harus tetap di situ, agar kelak bisa kita miliki indahnya hasil setelah sakitnya menanti. Sehat-sehat ya di sana. Yakinkan diri kau pasti bisa. Ini semua hanya sementara. Hati-hati sebelum kau kembali. Firasatku berkata, kita akan bertemu lagi. Apakah benar begitu? Kamukah yang kutunggu? Rasanya aku tak mau pergi. Ingin duduk di sini sampai larut pagi. Sempat kau meninggalkan puisi. Nalarku tak cukup mengerti semua yang kau mau. Aku hanya ingin kita bertemu lagi. Genangan hujan bulan Desember kemarin hari ini belum kering. Aku ingin mencoba kembali melupakan zaman dimana kita remaja dan belum paham tentang perasaan, agar kenangan juga larut bersama genangan. Apa kau masih ingat film pertama yang kita tonton berdua? Rindu ya? Izinkan aku mengulang film itu lagi, lebih dalam, karena aku suka endingnya. Lebih malam, karena aku suka di jalannya. Andai saja kau masih di sini, mungkin kita akan tertawa lagi. Januari, ku harap semua baik-baik saja. Ini bulan dimana aku harus bisa tersenyum lagi. Hati yang harus lebih rendah lagi. Angan yang harus tercapai lebih hebat lagi. Namun, siapkah kau untuk menemani? Ikat aku dalam sebuah ikatan percaya. Karena kita akan selamanya mengikat tali berdua. Ambisi kita wujudkan bersama. Lantas,
kita tersenyum bahagia berdua. Tidak ada tangan yang menggenggam senyaman kamu. Inginku kau tetap sehat di sana. Nanti saat kita bersama lagi, aku harap tangan itu masih nyaman ku genggam. Dia, ini aku bukan dia. Yang menunggumu sampai larut malam itu aku. Aku yang di sini menjaga hati. Aku yang di sini menahan sakit. Aku yang mungkin pergi karena mungkin kau sudah tidak sendiri lagi di sana. Alasanku masih bertahan di sini untuk melihatmu bersinar dari jauh. Lihatlah, kau sangat bangga dengan semua yang kau dapatkan sekarang. Izinkan aku memujimu. Aku tak pantas lagi di sampingmu. Adakah bedanya kita? Cinta yang kutahan sampai ku meradang. Cita-cita yang kau kejar sampai kau lupa dari mana kau berasal. Aku menahan rindu. Kau melupakan itu. Jelas sekarang kau berubah. Engkau bilang tenang saja. Ada pelangi setelah hujan. Nyatanya hujan reda, kau belum juga kembali. Ini aku lagi rindu. Rindu tak bisa memilih. Esok adalah esok, bukan hari ini. Sekarang aku rindunya. Sekarang kau di mana? Aku pamit, karena hati juga tak bisa memilih. Rindu mana yang kau maksud? Aku tidak mahir memainkan kata untuk bilang rindu. Tapi, menunggumu aku sudah bosan dan tetap bertahan. Apa harus lagi aku bilang rindu? Lagian aku sudah terbiasa tanpamu. Gak apa-apa kamu pergi jauh. Semakin jauh, berarti semakin rindu. Tapi semakin rapuh. Aku semakin lelah menunggu. Rindu mungkin tak penting lagi. Ya, mungkin aku lebih baik sendiri. Apakah semua akan baik-baik saja? Setelah kau pergi, yang ada hanya perih. Tapi kusadari kita memang harus begitu. Isi hatimu dengan bahagia. Kau berhak atas itu. Naluri kadang tak sejalan dengan hati. Aku ingin kau tetap di sini, tapi aku harus membiarkanmu pergi. Demi waktumu dan masa depanmu, yang mungkin aku tidak ada dalam rancanganmu itu. Adakah bahagia untukku? Dari tadi malam aku masih di sini. Atas semua kepergianmu tadi pagi, walaupun tanpa hadirmu saat ini, aku masih bisa menertawakan diriku sendiri, menunggu sendiri, mengeluh sendiri. Ada-ada saja caramu menghiburku. Hanya sedikit lucu, tapi terima kasih aku masih tertawa. Namun setelah ini aku tahu, kau akan pergi lagi. Iya kan? Tak sempat aku bertanya tentang hatimu. Itu yang kusesali. Apa rindu bisa menyampaikan rasa ini? Raih tanganmu, aku ingin bicara sebentar. Aku cuma mau bilang, aku mohon bertahan di sini bersamaku. Oke ya, segitu aja lah ya, terlalu panjang nanti nih, habis waktu kita. Ya Pak. Ya. Ya, Berapa Pak. nama kalian dapat? Ya, Pak. Berapa nama kalian dapat? 30 Pak. 30? Iya Pak. Iya. Sampai 30 ya. Ada nama kalian di situ? Gak ada Pak. Gak ada Pak. Gak ada. Ya, nampak nama kita ini, nama-nama kita ini bukan nama sembarangan ya. Ya Pak. Ya Pak. Iya. Makanya ini saya berencana nanti membuat puisi seperti ini dari nama-nama kalian ya. Nah, kita buat video puisi yang kalian ciptakan berdasarkan nama-nama kalian. Makanya nama-nama kalian ini bukan nama-nama yang biasa ini. Makanya nama-nama kalian proses cocoknya di apa nih? Di Amerika, ya kan? Di Pantai Gading. Belanja Pak. Oke, siapa yang bisa membacakan nama-namanya itu?
Coba bacakan dulu nak, siapa yang mencatat tadi 30 nama itu? Jangan berdekatan nak duduknya. Siapa yang berdekatan duduknya berjarak sedikit. Ini, sama siapa kau duduk itu? Coba siapa yang bisa bacakan nama-nama tadi? Saya, Pak. Nah, Jennifer tadi siapa tadi? Patricia. Jennifer. Coba Jennifer, bacakan Jennifer. Apa namanya tadi? Ya, saya hanya 28, Pak. Iya, coba bacakan dulu. 28 itu. Saya. Pertama Dila, Tania, Putri, Indah, Salsa, Lisa, Rahma, Ica, Penny, Santi, Aini, Gaza, Siva, Krishna, Aprila, Dia, Resa, Asti, Jihan, Aulia, Rama, Nadia, Iqmal, Jenny, Lestari, Ani, Tina, Tiara. Oke ya. Yang dua lagi siapa yang bisa? Ada yang kurang punya siapa tadi? Si Patricia tadi dua orang lagi. Jennifer. Ya siapa? Si Jennifer. Jennifer. Yang disampaikan Jennifer tadi 28. Yang kalian catat ada 30. Dua orang lagi yang nggak ada siapa? Risa. Siapa? Risa. Reza sama? Resa. Coba hidupkan dulu kameranya nak, jangan dimatikan kameranya. Nggak nampak wajahnya nanti. Hidupkan kameranya. Kameranya dinampakkan wajahnya, jangan ditutup. Orang nggak melihat kita nanti, oke ya? Si Reza sama ada satu lagi. Jangan dimatikan kameranya ya, hidupkan ya. Gak ada lagi, cuman itu aja. Oke, kita lanjut nah ya. Nah, kita lanjut ke cara menciptakan puisi ya. Ini saya jelaskanlah sedikit sebentar ini ya. Jadi ada langkah-langkah dalam menulis atau menciptakan puisi ya. Yang pertama tentu saja kalian harus mencari inspirasi ya kan. Nah, bagaimana cara mencari inspirasi? Cara mencari inspirasi ini bisa dari lingkungan sekitarmu ya. Bisa dari cerita temanmu, dari pengalaman pribadimu. Kamu memejamkan mata bisa ya, menghayal begitu ya, berjalan di taman, menikmati pemandangan bisa menjadi salah satu sumber ide pembuatan puisi muncul ya. Dan nanti yang saya minta karena kita membuat puisi tentang kin dan alam ya, nanti anak-anak kami semuanya tetap melihat keluar ruangan nak ya. Kecuali proses Patricia ini karena di Medan ini saya rasa di Patricia kan. Indah juga pemandangan di situ. Apa? Si Patricia siapa? Si Jennifer di Medan kan? Indah juga pemandangan di situ. Tidak Pak. Siapa tahu nanti kau lihat ada angkot, ya kan? Angkot, kau bilang pula begitu kan, keindahan angkot. Ya. Nah, itu yang pertama, nak ya. Yang kedua, menentukan tema dan kata kunci ya. Setelah kamu menemukan sesuatu untuk puisimu, cara membuat puisi yang kedua dengan menentukan tema dalam puisimu. Misalnya puisi tentang keindahan alam ya. Jadi kau usahakan untuk lebih spesifik agar pembuatan bait puisi yang berada dalam jalur yang sesuai dengan tema. Jadi kalau temamu tentang keindahan, ya kata-katanya tentang keindahan alam lah ya. Tapi kita nanti buat puisi akuistik berdasarkan namamu. Namamu, tapi temanya keindahan alam, begitu ya. Lalu ada gaya bahasa ya. Cara membuat puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik. Jadi salah satunya gaya bahasa yang bisa kamu gunakan adalah majas ya. Kemarin saya minta kalian buat gaya bahasa personifikasi pada puisi kalian ya. Benda mati seolah-olah hidup ya. Lalu kalian perhatikan diksi dan rima ya. Jadi cara membuat puisi yang keempat adalah
pemilihan diksi, itu pilihan kata ya. Gunakan kata-kata yang tidak biasa digunakan oleh orang-orang yang kalian dengar ya. Diksi atau pemilihan kata menjadi kunci dalam cara membuat puisi. Jadi puisi bagus tentunya terdiri dari pemilihan kata yang sederhana namun bermakna ya. Jadi kalian gunakan kata-kata yang memang penuh makna. Kalau bisa kalian gunakan bahasa Batak pun boleh ya. Bahasa Batak yang mungkin jarang didengar, satu katanya saja ya, beberapa kata. Iya. Tapi jangan semua bahasa Batak nak ya, nanti ada tersendirinya sendiri tuh. Bisa kalian ambil kata bahasa Batak, kalian masukkan ke puisi kalian. Tolong videonya dihidupkan nak, jangan dimatikan videonya ya. Videonya dihidupkan, tunjukkan wajahnya. Lalu yang kelima, segeralah membuat puisi ya. Ini puisinya nanti ini masih puisi yang belum sempurna. Jadi bagaimana cara membuatnya sempurna Pak? Bisalah kalian kirim nanti sama kawan kalian, disuruh kalian minta kawan kalian itu untuk mengomentari ya kan. Nah, nanti kalian buat puisi. Kadang orang kan kalau membuat puisi kan merasa dia puisinya kurang bagus kan. Padahal sebenarnya udah bagus sekali tuh. Kalau sekarang kalian buat puisi hari ini, coba kalian baca sebulan lagi, pasti bagus sekali itu puisinya. Ya. Nah, tapi karena kalian nggak pede mungkin pertama-tama, bisa kalian kirim sama kawan kalian. Nah, kadang kalau kita yang membuat kayaknya kurang bagus, tapi kalau orang yang baca ternyata sangat bagus, ya. Sama seperti puisi-puisi kalian itu yang kalian kirim sama saya. Mungkin menurut kalian itu biasa, tapi ketika saya baca, ya, ada 30 orang yang ngirim itu, nggak bosan-bosan saya membacanya ya. Itulah cara khas kalian sendiri, macam-macam gaya bahasa kalian menulis. Ada lagi tuh kawan kalian itu, siapa namanya itu laki-laki itu, puisinya bagus, tapi tulisannya itu bahasanya seperti apa, tulisan aksara apa, orang Arab sama tulisan Korea digabung tulisannya, ya. Hanya memiliki mata-mata tertentu lah yang bisa membaca tulisannya itu ya, ya kan? Nah, tapi isinya bagus ya, nah itu. Jadi supaya kalian pede, kalian kirimkan sama kawan kalian melalui WA. Si Eli kemarin dikirim sama saya, suruh mengomentari ya kan, Eli kan, bagaimana puisi saya Pak? Udah bagus ya. Nah, udah nampak lagi apanya, amanatnya Eli kemarin Bapak sampaikan kan? Iya Pak. Inilah ya, tunjukkan puisimu ya. Bacalah puisi yang kamu buat di depan temanmu untuk mendapatkan masukan ataupun meningkatkan kesan pendengar. Jadi kalaupun tidak kalian kirim dari sama teman kalian, nanti di sini bisa kalian bacakan nak ya pada meet kita ini ya. Dan yang terakhir ya, yang 7 membuat draft. Draft itu perencanaan lagi ya. Setelah kalian dapat masukan dari teman kalian, coba buat puisi lagi. Oke ya. Draft-draftnya mana yang perlu kalian perbaiki. Lalu yang terakhir, puisi kalian sudah jadi ya. Jangan lupa juga membuat judulnya ya. Nah, judulnya dari nama kalian. Iya. Kalau kalian merasa nama kalian panjang kali, contohnya Sarah Septerina Silaban, panjang itu ya Sarah ya. Iya, bikin Sarah Silaban pun boleh, ya kan? Karena panjang kali. Kita orang Batak ini jangan marga kita singkat nak ya, kita buang nak ya, jangan nak ya. Lebih bagusnya nama kita singkat daripada marga ya. Iya, jangan nanti kau buat Silaban apa Sarah Septrina, silabannya nggak kau buat, jangan ya. Lebih baguslah Sarah Silaban ya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut bagaimana cara membuat puisi akroistik ya, kita ice breaking lah dulu. Tahu ice breaking ya? Untuk meningkatkan semangat kita. Coba hidupkan semua kameranya ya. Hidupkan dulu kameranya semuanya. Coba lihat dulu video ini ya. Mau kita tiru gaya gerakannya ya. Kalian kan jago-jago penari semuanya kalian kan? Penari TikTok. Oke ya, coba perhatikan ini. Dimatikan dulu apanya? Mikrofonnya, matikan mikrofonnya. Kameranya nyalakan. Oke, mikrofonnya matikan, kameranya nyalakan. Tonton video ini ya. Dihafal gerakannya ya, dihafal gerakannya.
jari. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Marilah menari. Oke, udah ingat gerakannya? Hah? Bisa diingat? Belum, Pak. Udah, Pak, udah. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Oke ya? Bisa kan? Hidupkan semua kameranya, semangat ya. Hidupkan apanya? Mikrofonnya ya. Sambil bersuara, tunjukkan suara kalian itu. Calon-calon penyanyi Indonesian Idol. Hidupkan kameranya. Oh, ini si Rio luar biasa nih, pasti tahu ini. Jangan ikut pinggulnya Rio ya. Ya, jangan ikut pinggulnya ya. Tangannya saja ya. Oke, siap. Hidupkan apanya? Mikrofonnya. Mikrofonnya hidupkan. Sudah jangan malu ya, kita bukan nggak tahu malu, tapi jangan malu ya. Hidupkan mikrofonnya semuanya, bersuara ya. 1, 2, 3. Tepuk 5 jari. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Digabung jadi dua, jadilah jembatan. Digabung jadi empat, jadilah kanan, jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, mari berdoa. Oke, bisa. Tepuk tangan dulu biar semangat. Sekali lagi ya. Tepuk tangan dulu ya. Bersemangat ya. Tepuk tangan dulu. Jangan malu-malu. Orang malu payah berhasil ya. Oke, jangan malu-malu ya. Sekali lagi ya. Hidupkan kameranya. Ini nanti bisa terkenang sepanjang masa ini. Kalian mau lihat lagi nanti setelah kalian berumah tangga pun boleh dari YouTube ya. Buka saja apa saya ya, YouTube saya ya, channel YouTube saya ya. Oke ya, lanjut ya. 1, 2, 3 ya. Jangan ada malu. Tepuk 5 jari. Satu jari kanan, satu jari kiri, Satu jari digabung jadi dua, kanan, satu jari kiri, gabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. digabung jadi Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Ada yang terlambat ini videonya. Oke lah ya, udah semangat ya, semangat ya, semangat. Terseret-seret, Pak. Hah? Oke, matikan lagi mikrofonnya. Matikan lagi mikrofonnya. Biar kita lanjut.
Baik ya, kita lanjut. Ya, matikan mikrofonnya Mas nih, Cantika. Ya, Patricia matikan mikrofonnya ya. Eni Nenggolan matikan mikrofonnya. Jadi langkah-langkah menulis puisi akrostitik memang sudah kita baca tadi, kita tonton dari videonya ya. Jadi ada 7 langkah di sini ya. Yang pertama, kalian tulislah kata topik Anda secara menurun vertikal ya. Itu dari nama kalian ya. Jadi kalau namanya contohnya Patricia, nanti di baris pertama P, kedua A, 3T, keempat R, yang kelima E, yang keenam C, 7I, terakhir yang ke-8 adalah A ya kan, Patricia. Nah, itu ya, secara vertikal dari atas ke bawah ya. Yang kedua, isi baris dalam puisi Anda. P itu apa? Ya kan? Pertama kali saya terlahir di dunia ini. Entah mungkin begitu kan? Bisa situ ya. Tapi karena temanya keindahan alam, ya mungkin lihatlah keindahan alamnya. Pertama kali saya melihat pemandangan indah di Sejama Polang. Bisa seperti itu. Oke ya. Yang ketiga, iya Pak. Fokus pada panca indera. Ini penginderaan ya. Jangan lupa kalian kalau kalian membuat puisi itu pun juga kalian fokuskan ke penginderaan kalian. Jangan cuma penglihatan saja. Karena kalian cuma melihat pemandangan alam, kalian cuma melihat cuma terfokus pada indera penglihatan. Jangan juga ya. Ada juga lah buat pendengaran ya. Jangkrik terdengar pun buat aja jangkrik terdengar. Kena ya. Lalu yang keempat, cobalah menggunakan simile atau metafora ya. Ini termasuk ke gaya bahasa. Jadi simile itu adalah perbandingan. Jadi perbandingan itu seperti gini ya. Ibarat ya, bagaikan, menyerupai ya, bisa seperti itu. Ya. Gunung itu tinggi seperti harapanku, kan begitu dia kan? Karena itu kan termasuk nama kalian juga. Oke ya. Lalu ada metafora itu, metafora juga membandingkan ya, benda mati dengan sifat aslinya. Oke, yang kelima, gunakan bahasa yang berdaya cipta. Ini kalian menggunakan diksi ya, diksi-diksi yang tepat mewakili perasaan kalian ya. Adanya orang itu memiliki gaya bahasanya sendiri kan, ya kan? Gak mungkin ada sama orang, cara berbicaranya pasti berbeda-beda. Yang keenam, revisi puisi Anda. Itu revisi itu memperbaiki. Caranya itu seperti saya katakan tadi. Coba dulu kalian kirim sama teman kalian, atau ada orang samping kalian, sama opung kalian pun samping pun, kalau dia ngerti puisi, tunjukkan sama dia. Bereng jopung. Bapak do puisi kom, kalian jo komentarmu. Paling dibuang ya kan? Oke ya. Baru yang terakhir, edit puisi Anda untuk perbaikan tata bahasa dan ejaan ya. Setelah ada revisi, masukan dari teman-teman kalian bisa memperbaikinya. Udah bagus, baru puisi kalian sudah siap. Oke nak ya, bisa nak ya? Bisa? Halo, kemana semuanya nih? Iya Pak. Iya ya. Oke. Jadi tugas kalian yang pertama adalah ini ya, ini tugas kalian ya. Saya kasih waktu 5 menit ya, seperti video tadi ya. Buatlah sebuah puisi yang mengandung unsur-unsur intrinsik dengan ketentuan. 1. Memiliki tema keindahan alam berdasarkan nama kalian masing-masing. Yang kedua, mengandung diksi yang mewakili diri kalian. Yang ketiga, memiliki rima. Yang keempat, tipografinya unik ya, bentuknya itu ya. Yang kelima, menggunakan gaya bahasa personifikasi. Yang keenam, memiliki kata-kata berlambang. Yang ketujuh terakhir, memiliki amanat. Oke. Saya kasih waktunya 5 menit untuk membuat puisinya. Kemarin kan sudah ada puisinya kan? Kalian tinggal rombak sedikit nah ya, jadikan berdasarkan nama kalian ya. Saya kasih waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan ya. Bisa ya? Iya. Nah, 5 menit lagi saya panggil namanya ya. Silakan dikerjakan.
Oke, coba hidupkan kameranya nak. Udah bisa saya rasa itu ya, karena kemarin pun sudah ada persiapannya. Hidupkan kameranya semuanya. Tunjukkan lagi wajah cantiknya. Eli, mana wajahmu Eli? Belum siap? Bentar lagi, Pak. Wih, Belum, Pak. Ya, tunjukkan wajahnya, udah bisa lah itu, saya rasa itu. Karena di sini perlu juga kita perbaiki lagi, makanya dibaca dulu biar temannya ngasih pendapat, masukan. Waktu kita sudah mau habis nak, 1 menit lagi. Oke, udah bisa nak ya. Tolong dibuka apanya, kameranya semua aktifkan ya. Aktifkan kameranya. Halo. Eli, mana Eli? Aktifkan kamera Meli. Ya, si Sarah sudah nampak wajahnya yang cantik ya. Siapa juga? Jennifer ya, Eli ya, si Hana juga ya, si Iren ya. Si Masni, oke ya. Mana si Eli tadi? Eli, mana Eli? Aku, Pak. Oke, Eli udah siap Eli kan? Bisa kau bacakan nak untuk kita semua? Iya, Pak. Iya. Coba yang lainnya dengarkan nak ya. Kasih masukan untuk si Eli nanti nak ya. Gak usah para tampilkan, bacakan aja Eli. Iya, Pak. Oke. Nanti aja sampaikan ke apa, ke WA. Iya, Pak. Hamparan di tepi bukit. Angin datang dan berdesir. Bukit-bukit yang indah. Di pegunungan yang menyisir, sinar mentari pagi yang cerah. Kupejamkan mataku sejenak, kurentangkan tanganku sejenak. Sejuk, tenang, senang kurasakan. Membuatku seperti melayang kegirangan. Alangkah indahnya hamparan sawah. Berkelak-kelok amatlah megah. Ingin badanku rebah, menikmati segarnya udara. Keindahan alam terasa sempurna, membuat semua orang terpana, membuat semua orang terkesima. Tetapi kita harus menjaganya, agar keindahannya tak pernah sirna. Terima kasih. Oke ya, kasih tepuk tangan dulu tuh Shelly ya. Tepuk tangan dulu. Ada yang ngasih tanggapannya untuk puisi si Eli nih? Ada yang ngasih tanggapannya? Siapa yang bisa menanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Saya Pak Iren Laban Pak. Ya Iren, apa itu Iren? Saya mau bertanya Pak, Ah. puisinya itu bertema akrostik atau tidak? Soalnya tadi saya dengarkan susunan kata awalnya itu sedikit berantakan Pak, tidak menyusun suatu kata. Iya, Seperti itu tadi Eli ya. Yang saya minta tadi puisinya itu akrostik. Iya. Elinya temanya udah tepat. Hanya saja belum berbentuk akrostik. Harusnya katanya dari Eli dulu kan, E, L, L, Y, baru masuk mandulangnya kan begitu kan? Iya Pak. Gitu. Kau Iren ada puisimu, coba kau kasih tunjukkan Iren, kayak mana dia puisi akrostik itu. Iya. Seperti ini Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Iren Sanopa Silaban, yaitu yang akan menjadi kata awal dari setiap puisi saya yang akan saya bacakan. Oke. Indah bagai permata, rindang bagai pohon cendana. Enggan rasanya mengakhiri semua ini, namun keadaan memaksaku untuk pergi. Sungai mengalir tenang mengusik jiwa. Awan biru di langit semakin memperindah suasana. Namun semua kini berubah. Orang-orang tidak bertanggung jawab semakin bergairah. Virus dari pestisida yang semakin mencekam
air di sekitar kita yang menjadi ancaman. Sudahi semua ini. Ilmumu tidak akan berguna bila kau merusak bumi. Lihat wajah mereka berseri-seri. Awal yang kau mulai, berawal dari hal kecil, akan menjadi perubahan besar. Niscaya dunia bersih, kita sehat. Yes. Terima kasih, Pak. Luar biasa ya. Aduh, ya, tersentuh hati saya mendengar puisi si Iren ini ya. Pas pula namamu itu Iren ya, jadi puisi tentang keindahan alam ya. Ya, Pak. Bagus. Kayaknya kamu memang berbakat jadi guru bahasa Indonesia lah kau nanti jadinya ya, kurasa ya, cocok ya. Balik ke SMA si Jama pulang. Saya pensiun, ya. Ya. Oke ya, jadi dua puisi saya sudah bagus saya rasa ya. Ada satu lagi yang bisa? Ada lagi? Nah itu aja Luna ya. Kayak waktu kita pun kayaknya udah 13.24, 6 menit lagi ya. Si Hana. Nah, kenapa Hana mau tampil kau? Udahlah kita tunda ya nanti gini nak ya, yang puisi yang sudah kalian buat ya, tolong dibuat puisi akrostik ya, puisi akrostik temanya keindahan alam, sama seperti yang dibuat si Iren tadi ya, puisinya saya rasa udah sangat bagus itu ya, saya pun mendengarnya tadi sampai tersentuh hati saya ya, apalagi amanatnya itu bagus ya, masalah merusak lingkungan dengan pestisida tadi kan Iren kan. Udah kelihatan amanatnya, saya rasa seperti itu. Jadi baik, saya rasa pertemuan kita sampai hari ini saja ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Jennifer, tolong Jennifer, tolong. Apa nih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang puisi. Puisi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan pikiran dan perasaan melalui kata-kata indah dan bermakna. Jenis puisi ada ode, himne, elegi, epigram, satire, roman, dan balada. Menciptakan puisi ada beberapa macam, salah satunya yaitu dengan mencari inspirasi di luar ruangan, melalui lagu-lagu dan lain-lain. Salah satu puisi yang dapat dibuat adalah puisi akrostik, yaitu karya sastra berbentuk puisi atau sajak yang menyusun sebuah nama atau kata. Dengan huruf pertama tiap baris dibaca menurun vertikal. Sekian dan terima kasih. Oke ya, terima kasih Jennifer ya sudah membacakan kesimpulan untuk hari ini ya. Jadi untuk menutup pembelajaran kita, tadi kita sudah awali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa juga. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Coba Rio dulu, Rio Simamura. Ya Pak. Pimpin kita dalam doa nak. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan menutup doa. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rio ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita juga akan belajar tentang mengaplikasikan puisi nak ya, membacakan puisi. Jadi ingat tugas kita, tugas kalian nak ya, tolong buat satu buah puisi ya, puisi akrostik tentang tema keindahan alam. Kalian baca, kalian videokan. Oke ya. Baca divideokan dalam bentuk landscape ya. Nanti video itu mau saya gabung, saya jadikan satu, saya upload ke YouTube ya, YouTube channel saya. Kalau kalian mau saya kirimkan juga, masukkan ke YouTube kalian boleh. Oke nak ya. Ya ini kan bisa kita lihat sepanjang masa pun bisa kita lihat ya. Jadi opung-opung pun kalian bisa kalian tunjukkan sama cucu-cucu kalian nanti. Inilah dulu mama waktu apa ini ya kan.
Mama waktu gadis, waktu SMA. Lihatlah dulu. Kenapa kok cantik? Karena mama dulu cantik, kan begitu dia kan. Nah, ada jejak digitalnya, berbahagialah kalian. Kalau saya dulu SMA nggak ada wajah saya nampak. Tadi mana wajah saya dulu SMA nggak tahu saya. Oke ya? Iya Pak. Jadi ini sajalah pembelajaran kita untuk hari ini ya. Terima kasih anak-anak kami sudah mengikuti Meet. Oke, saya tutup dengan mengucapkan